Nah, ini Saya wirah bantu semua. rekam aja, Pak. Saya bantu Oh, yang rekam. iya, iya, silahkan. Yang penting ada rekamannya. Oke, sudah. Wah, Henry Gunawan sudah. Ya, silahkan Ya. memulai perkuliahan. Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di kelas etika bisnis pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kapitalisme dan keadilan pasar. Di kelompok 3 ini anggotanya adalah saya sendiri dengan Eza Rina Hikmita dengan NIM 1219111. Selanjutnya ada Paulina Arum Kusuma Edi dengan NIM 1219118. Dan yang ketiga adalah Regiana Kusuma Wahyuni dengan NIM 1219119. Untuk awal ini saya akan membahas tentang dasar keadilan. Jadi dasar keadilan ini adalah keadilan merupakan norma moral karena selalu tertuju kepada orang lain atau biasanya disebut dengan other directedness. Menurut Josephus 2010, other directedness ini menunjukkan bahwa masalah keadilan hanya muncul dalam konteks relasi antar makhluk. Keadilan yang harus ditegakkan identik dengan menegaskan bahwa keadilan bersifat mengikat. Selain itu, keadilan harus ditegakkan dan selamanya menuntut kesetaraan. Norma keadilan secara umum tidak menolak hak moral individu. Hal ini dikarenakan dalam tingkat tertentu keadilan didasarkan pada hak-hak moral individu. Keadilan juga menuntut equality atau kesetaraan. Keadilan menuntut bahwa setiap orang wajib memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka tanpa kecuali. Salah satu moto bangsa Romawi kuno dengan sempurna menggambarkan persoalan ini, yakni Dewi Justitia yang memegang timbangan ditutup matanya dengan kain yang artinya bahwa keadilan berlaku bagi semua orang begitu saja tanpa melihat siapa orangnya, dari manakah asalnya, dan dengan status sosial seperti apa sehingga wajib diperlakukan secara adil. Next. Berikut ini adalah jenis-jenis keadilan. Pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan jenis keadilan ini kami kutip dari buku Velasquez di tahun 2005 yang secara detail dipaparkan sebagai berikut ini. Jadi yang pertama adalah pembagian klasik. Pada pembagian klasik ini terdapat 3 jenis keadilan. Yang pertama adalah general justice atau keadilan umum, yang mana setiap anggota masyarakatnya diwajibkan untuk memberikan kepada masyarakat dalam hal ini negara apa yang menjadi haknya. Hal ini didasarkan pada kepentingan umum atau common good. Jadi atas nama keadilan dalam konteks common good, setiap anggota masyarakat wajib untuk misalnya kalau di negara kita adalah membayar pajak. Gitu. Untuk yang kedua adalah distributive justice atau keadilan distributif, yang mana merupakan kebalikan dari general justice. Di sini negara diwajibkan untuk memberikan apa yang wajib diberikan kepada setiap individu. Kalau di contohnya ini, misalnya memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Kalau untuk yang ketiga adalah komutatif justice atau keadilan komutatif, yang mana setiap orang wajib memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak orang tersebut. Contohnya ya, ini menepati janji atau misalnya kita pinjam barang punya teman kita atau buku, terus kita janji akan kembalikan di hari Sabtu, jadi kita juga harus mengembalikan di waktu yang tepat seperti itu. Untuk selanjutnya ada pembagian modern. Di pembagian modern ini juga ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama adalah distributive justice. Setiap warga negara wajib memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Untuk yang kedua ada retributive justice atau keadilan retributif, yang mana menunjuk kepada hukuman fisik serta denda atas kesalahan yang terjadi. Kalau keadilan ini tidak hanya berlaku pada tatanan negara, namun juga berlaku pada tatanan mikro khususnya di perusahaan-perusahaan. Kalau untuk yang ketiga itu ada compensatory justice atau keadilan kompensatoris.
Keadilan ini menuntut orang memberikan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai kepada orang lain, bahkan kepada negara kita secara sah dan melakukan sesuatu yang secara nyata merugikan orang lain atau negara. Keadilan ini hanya berlaku jika memenuhi syarat. Gitu. Kalau untuk yang ketiga, ini ada keadilan ekonomis. Keadilan ini eksis karena relasi ekonomistik atau relasi hanya untuk mengejar dan memperoleh keuntungan. Bisa next? Baik, untuk selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini ada yang pertama adalah keadilan distributif. Sama halnya yang saya sampaikan tadi, materi ini kami kutip dari buku Velasquez di tahun 2005 yang menyatakan bahwa di keadilan distributif ini ada beberapa macam keadilan. Jadi yang pertama adalah egalitarian atau keadilan sebagai kesamaan. Menurut egalitarian, semua orang harus memperoleh bagian keuntungan dan beban masyarakat atau kelompok dalam jumlah yang sama. Pandangan ini didasarkan pada proposisi bahwa semua manusia adalah sama dalam sejumlah aspek dasar dan bahwa sejalan dengan kesamaan ini, setiap orang juga memiliki klaim yang sama atas segala sesuatu yang ada dalam masyarakat. Untuk yang kedua, ada kapitalis. Biasanya disebut juga dengan keadilan berdasarkan kontribusi. Menurut pandangan keadilan kapitalis ini, saat orang-orang terlibat dalam pertukaran ekonomi, apa yang diperoleh seorang dari pertukaran ini setidaknya haruslah sama nilainya dengan yang dia berikan atau yang disumbangkan. Jadi keadilan ini menyaratkan bahwa keuntungan yang diperoleh seorang haruslah proporsional dengan nilai sumbangan yang diberikan. Untuk selanjutnya ada keadilan sosialisme atau biasanya adalah keadilan yang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Prinsip sosialisme ini dapat diartikan adalah beban kerja haruslah didistribusikan sesuai dengan kemampuan orang-orang dan keuntungan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang menyadari potensi mereka dengan menunjukkan kemampuan dalam kerja yang produktif. Selain itu, dalam prinsip sosialisme, kebutuhan dan kemampuan memang harus dipertimbangkan dalam menentukan distribusi keuntungan dan beban di antara anggota suatu kelompok atau masyarakat. Namun ada para penentang dalam prinsip ini yang menyatakan tidak akan ada kaitan antara jumlah usaha yang dilakukan seorang pekerja dengan jumlah penghargaan yang diterima. Jadi, para pekerja tidak akan memperoleh insentif untuk bekerja lebih keras karena mengetahui bahwa apa yang akan mereka terima akan sama saja, baik bekerja keras atau tidak. Gitu. Next. Yang keempat ada libertarianisme atau biasanya disebut dengan keadilan sebagai kebebasan. Kaum libertarian ini memandang bahwa tidak ada cara pendistribusian barang yang dapat dikatakan adil atau tidak adil apabila dipertimbangkan secara terpisah dari pilihan bebas masing-masing individu. Jadi semua jenis distribusi keuntungan dan beban ini adalah adil jika memungkinkan individu melakukan pertukaran barang secara bebas. Masalah dalam prinsip ini biasanya adalah berupa pandangan mengabadikan sebuah nilai tertentu yang biasanya merupakan kebebasan dari paksaan orang lain dan mengorbankan semua hak dan nilai-nilai tanpa memberikan alasan persuasif. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Selain itu, penentang prinsip ini juga menyatakan bahwa kebebasan-kebebasan lain yang perlu dipertahankan, misalnya kebebasan dari kebodohan dan kebebasan dari kelaparan. Dari banyak kasus kebebasan ini lebih penting dibandingkan kebebasan dari paksaan. Untuk yang terakhir, ada Rawls atau keadilan sebagai kewajaran. Rawls ini diambil dari teori seorang bernama John Rawls yang merupakan teori didasarkan pada asumsi bahwa konflik yang melibatkan masalah keadilan pertama-tama haruslah ditangani dengan membuat sebuah metode yang tepat dalam memilih prinsip-prinsip untuk menanganinya. Setelah itu, prinsip yang dipilih harus bisa berperan sebagai prinsip keadilan distributif.
Prinsip yang diusulkan oleh John Rawls ini menyatakan distribusi keuntungan dan beban adalah adil jika dan hanya, jadi ada persyaratannya. Yang pertama adalah setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar paling ekstensif yang dalam hal ini mirip dengan kebebasan untuk semua orang. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya mampu memberikan keuntungan terbesar bagi orang yang kurang beruntung dan ditangani dalam lembaga dan jabatan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan prinsip persamaan hak dalam memperoleh kesempatan. Di teori Rawls ini memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Keuntungan teori ini yang pertama mempertahankan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam keyakinan-keyakinan moral kita, yaitu kebebasan, persamaan hak dalam memperoleh kesempatan. Selain itu, ada pertimbangan terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Untuk yang kedua, teori ini dengan institusi ekonomi dasar masyarakat Barat yang mana tidak menolak sistem pasar, insentif kerja, ataupun perbedaan dalam pembagian tenaga kerja. Untuk yang ketiga, teori ini mencakup unsur-unsur komunitarian dan individualistik yang berdasar dalam budaya Barat. Keempat, teori ini mempertimbangkan kriteria kebutuhan, kemampuan, usaha, dan kontribusi. Next. Selain keadilan distributif, terdapat juga prinsip keadilan retributif. Untuk prinsip ini adalah keadilan yang berkaitan dengan keadilan dalam menyalahkan atau menghukum seseorang yang telah melakukan kesalahan. Kalau untuk keadilan kompensatif ini merupakan keadilan kompensatif, keadilan yang berkaitan dengan keadilan dalam memperbaiki kerugian yang dialami seseorang akibat perbuatan orang lain. Namun, tidak ada aturan yang pasti dalam menentukan seberapa banyak kompensasi yang perlu diberikan oleh pelaku kepada korban. Next. Oke, selanjutnya ada penerapan keadilan. Next. Nah, keadilan dalam perusahaan, prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam pemegang saham. Keadilan dalam berbisnis dapat dicapai bila negara memperlakukan semua pelaku bisnis secara setara tanpa adanya asas perbedaan kasta maupun jenis dari bisnis yang dijalani. Contohnya adalah prinsip keadilan dalam etika bisnis yang diterapkan dalam perusahaan adalah upaya yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan sama kepada konsumen, dan lain-lain. Menuntut agar setiap orang yang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, prinsip ini keadilan merujuk pada semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Next. Keadilan konsumen. Keadilan dalam konteks bisnis menyangkut kepentingan atau barang dan jasa yang dimiliki atau dituntut oleh berbagai pihak. Keadilan dalam suatu kondisi pasar tidak hanya ditunjukkan kepada perusahaan sebagai produsen, tapi juga harus ditunjukkan kepada konsumen. Manifestasi dari para pebisnis atau pengelola perusahaan dalam upaya memikul tanggung jawab kepada masyarakat atau konsumen berdasarkan norma-norma moral dan etika meliputi 4 hal, yaitu produk yang mampu memenuhi para penggunanya, penyedia informasi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan, mutu produk, keamanan pengguna produk tersebut. Apapun kewajiban moral terhadap konsumen adalah kualitas produk, harga, dan pemberian label serta kemasan. Konsumen perlu diperhatikan, yaitu masalah etis kepada konsumen, maka konsumen mampu
mempunyai 6 hak antara lain hak atas keamanan, informasi, memilih, didengar, lingkungan hidup, dan pendidikan. Terdapat 3 ciri khas yang menandai keadilan tersebut. Yang pertama, keadilan tertuju pada orang lain yang ditandai dengan other direct. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, yaitu keadilan tidak diharapkan atau dianjurkan saja, tetapi mengikat kita dan mempunyai kewajiban. Yang ketiga, keadilan menuntut persamaan, yaitu memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Next. Bisa di next. Oke, selanjutnya kapitalisme. Kapitalisme umumnya dikatakan sebagai ideologi yang menyatakan bahwa modal masyarakat dapat mewujudkan kesejahteraan suatu negara. Dalam sisi ekonomi, dalam sisi ekonomi, kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menekankan pada peran kapital atau modal dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya. Setiap masyarakat yang menganut kapitalisme diberikan hak masing-masing dalam menentukan harga, merancang kontrak kerja, hingga memasarkan produknya sendiri. Sehingga dalam hal ini, pemerintah tidak turut campur tangan dalam pengelolaan dalam pasar. Adapun pemerintah tetap memiliki tugas sebagai pengawas jalannya ekonomi. Next. Oke. Dalam mengetahui ada tidaknya kapitalisme dalam suatu kondisi pasar, suatu individu diharapkan bisa mengetahui ciri-ciri dari kapitalisme itu sendiri. Nah, di sini terdapat 6 ciri yang bisa ditemukan dalam kapitalisme ini. Yang pertama adalah pengakuan hak pribadi merupakan pengakuan dari hak kepemilikan atas perseorangan sehingga individu tersebut dapat memiliki faktor produksi dan sumber daya alam. Penimbunan atas kekayaan pribadi juga dijamin sehingga individu tersebut dapat mengabaikan posisi individu lain yang tidak mampu memiliki kekayaan yang sama. Lalu, yang kedua, kebebasan menentukan produksi mengindikasikan bahwa perusahaan atau individu swasta memiliki kebebasan dalam menentukan apa saja yang hendak diproduksi, termasuk jumlah dan kisaran harga. Hal tersebut ditentukan sesuai permintaan pasar. Yang ketiga, pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam pengendalian pasar. Pemerintah juga tidak dapat membatasi aktivitas dan kepemilikan modal dari swasta, dan hanya berfungsi sebagai pemberi aturan dasar atas pasar dan pengawas pasar. Next. Lalu yang keempat, persaingan bebas ialah lahan persaingan yang disediakan oleh sistem kapitalisme bagi pelaku ekonomi. Pihak yang bersaing dapat berkompetisi dalam memberi harga sehingga kualitas terbaik. Sebaliknya, pembeli juga dapat berkompetisi dalam menawarkan harga yang paling baik. Yang terakhir, harga menjadi penentu. Yang kelima, persaingan bebas ialah lahan persaingan yang disediakan oleh sistem kapitalisme bagi pelaku ekonomi. Pihak yang bersaing dapat berkompetisi dalam memberi harga. Lalu, harga menjadi penentu dasar pasar. Pasar dengan sendiri akan melakukan penyeimbang harga yang baru. Hal ini sesuai dengan mekanisme pasar kapitalisme yang menentukan keseimbangan antara supply dan demand. Next. Baik, berikutnya adalah terkait kekuatan dan kelemahan dari kapitalisme. Untuk kekuatan atau kelebihannya, sumber daya dapat diolah secara efisien sehingga pemilik modal menentukan target keuntungan yang setinggi-tingginya.
Kreativitas masyarakat dalam memunculkan produk yang unik dapat meningkatkan persaingan lebih ketat. Selain itu, dikatakan terdapat pemberian penghargaan atau insentif bagi mereka yang bekerja keras secara inovatif, dan insentif tersebut dimaksudkan untuk memacu pemikiran pemilik usaha untuk lebih bekerja keras lagi. Sementara kelemahan dari kapitalisme memperbesar kemungkinan adanya ketidaksetaraan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, terdapat individu yang memiliki penghasilan dan sebagian bisa diinvestasikan pada rekening berbunga, yang pada akhirnya bisa menambah penghasilan mereka. Di sisi lain, terdapat orang yang tidak memiliki dana tambahan untuk diinvestasikan, sehingga tidak memiliki tambahan penghasilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu berinvestasi memiliki tingkat perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya sekedar bekerja. Next. Saya minta tolong di next. Oke. Berikutnya terkait pasar bebas. Dalam kapitalisme, pengejaran kepentingan pribadi dikatakan sebagai kebebasan atau hak suatu individu. Kapitalisme ditujukan kepada para pemilik usaha yang dituntut untuk bisa berdiri sendiri atau bekerja secara mandiri dalam menghasilkan laba secara maksimal. Sehingga, pasar bebas menjadi tren yang menciptakan berbagai peluang bagi masyarakat dalam menciptakan kekayaan bagi diri sendiri dan orang lain. Next. Contoh sistem pada pasar bebas dari Harmoni pada tahun 2021. 3 di antaranya adalah Asia Pacific Economic, North America Free Trade Area, dan Masyarakat Ekonomi Asia. Next. Saya minta tolong di next. Sebelumnya. Sebelumnya, maaf. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya tentang pemahaman terkait pasar bebas. Pasar bebas merupakan perdagangan yang tidak diatur oleh otoritas dan biaya pajak serta bea cukai barang dalam suatu negara akan dihapuskan. Setiap keputusan dalam penjualan dan atau pembelian barang dan jasa bersifat tanpa pemaksaan dari pihak manapun. Namun, perlu diingat, konsep ini tidak bisa secara merata diterapkan pada seluruh negara, karena masih ada regulasi dalam beberapa negara yang bertentangan dengan konsep pasar bebas. Next. Berikutnya adalah terkait keunggulan dari pasar bebas. Terdapat 5 keunggulan. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan adil bagi semua pelaku ekonomi. Kedua, ada aturan yang jelas dan adil karena itu adalah hal yang etis. Aturan diberlakukan secara adil, transparan, konsekuen, dan objektif. Yang ketiga, pasar memberi peluang yang optimal, kendati belum sempurna bagi persaingan bebas yang sehat dan adil. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama, ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Next.
sebelumnya. Baik. Berdasarkan penjelasan dari kedua rekan saya tadi terkait keadilan dan kapitalisme, bila semakin diperdalam lagi akan muncul atau timbul suatu pertanyaan. Apakah bisa dikatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang adil bagi pasar? Dalam hal ini akan muncul dua sisi yang saling berkontradiksi. Dalam hal ini saya menggambarkan perbandingan dari negara maju dan negara berkembang. Bagi beberapa negara maju yang merupakan pendukung kapitalisme, mereka menganggap bahwa hak seseorang untuk mempekerjakan dan memecat secara bebas membantu mendorong perusahaan dalam mengambil risiko penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan tingkat upah rata-rata dalam suatu negara. Di sisi lain, atau di sisi kedua, yaitu sisi negara berkembang, kebebasan yang ditawarkan kapitalisme tidaklah semu dan hanya melahirkan persaingan yang tidak sehat dan mengakibatkan dikotomi masyarakat kelas yang berujung pada ketidakadilan baik dalam hak sosial masyarakat maupun bidang ekonomi. Next. Konsep etika dalam pasar bebas menganggap bahwa pasar bebas sangat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Namun pada kenyataannya, kondisi persaingan pasar hingga kini tidak bisa terhindar dari kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi inilah yang bertentangan dengan konsep keadilan, baik secara umum ataupun berdasarkan prinsip keadilan dalam etika bisnis. Kesenjangan bukanlah suatu hal atau kejadian yang alami tetapi diciptakan sendiri oleh masyarakat. Maka dari itu pada slide ini tertera 3 fase dari kesenjangan dalam perspektif ekonomi, yaitu kesenjangan gaji, kesenjangan pendapatan, dan kesenjangan kekayaan. Pemaparannya adalah terjadinya kesenjangan gaji antar individu dapat memicu kesenjangan pendapatan yang kemudian menimbulkan perbedaan atas kepemilikan aset di antara orang berpenghasilan rendah dan orang berpenghasilan tinggi yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan kekayaan. Next. Tolong di next. Baik, terima kasih. Untuk meminimalisasi kesenjangan tersebut, perlu adanya usaha gotong royong dari berbagai sektor dan pelaku usaha. Ada 6 cara. Yang pertama, menurunkan tingkat kesenjangan. Yang kedua, memberlakukan kebijakan fiskal redistributif. Yang ketiga, melakukan investasi pada perlindungan sosial. Yang keempat, memperkuat kesetaraan dalam kesempatan atau pada lapangan kerja khususnya. Yang kelima, melakukan praktik rente atau rent seeking. Dan yang terakhir, menerapkan adanya perubahan dalam sistem politik. Next. Cek. Ya, untuk selanjutnya adalah studi kasus pertama. Yang akan kami bahas di studi kasus pertama ini adalah lumpur lapindo. Bisa di next. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa sejak tanggal 29 Mei ini hingga saat ini, semburan lumpur lapindo telah mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar, seperti terendamnya area pertanian, peternakan, dan rumah masyarakat sekitar, serta terganggunya kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga muncul tekanan psikis yang berlangsung secara terus-menerus karena tidak adanya kepastian kapan lumpur lapindo ini akan berhenti. Next, untuk pembahasannya. Baik, berdasarkan
studi kasus yang telah kami paparkan tadi, analisis kasus Lumpur Lapindo akan kelompok kami tinjau dari 3 prinsip keadilan, yaitu adalah keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris. Jadi untuk yang pertama, keadilan distributif, memiliki konsep bahwa pembagian suatu barang atau resource harus dilakukan secara adil terhadap masing-masing orang. Akan ada banyak pandangan mengenai keadilan distributif, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, egalitarian, kapitalis, sosialis, libertarian, dan yang satunya lagi Rawls. Analisis kasus Lumpur Lapindo ini akan dilihat dari konsep kapitalis, yaitu menyatakan bahwa pembagian suatu barang harus dilakukan dengan melihat kontribusi yang telah diberikan seseorang. Semakin besar kontribusi yang diberikan seseorang, maka dia layak mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Untuk yang kedua, ada keadilan kompensatif. Prinsip keadilan ini berkaitan dengan pemberian kompensasi yang diakibatkan tindakan atau ulah orang lain yang merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi kalau untuk di kasus Lumpur Lapindo ini, uang merupakan pemberian kompensasi yang sering digunakan. Akan tetapi terdapat suatu kondisi di mana pemberian ganti rugi ini tidak bisa diukur semata-mata dengan uang. Contohnya dalam kasus pencemaran nama baik. Kasus ini tidak bisa diukur secara kuantitatif dengan uang. Dengan demikian, juga misalnya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal semacam ini tidaklah bisa diukur dengan uang. Namun, pihak-pihak tertentu sebagai pelaku seringkali memberikan tuntutan dalam bentuk uang. Kalau dalam kasus Lumpur Lapindo, perusahaan dapat dikatakan menerapkan prinsip ini karena perusahaan Lumpur Lapindo ini dibantu negara memberikan kompensasi bagi korban lumpur, misalnya mengganti dalam bentuk uang sejumlah tanah juga dan bangunan milik perorangan yang terendam lumpur. Kemudian kompensasi lainnya seperti membantu biaya hidup, biaya kontrak rumah, dan lain-lain. Pemaparan tadi adalah ada yang kami kutip dari koran Tempo. Jadi ada sekitar 7,2 triliun sudah dikucurkan untuk mengganti atau membiayai korban. Jadi kompensasi yang sudah dikeluarkan dari pihak Lumpur Lapindo sekitar 7,2 triliun. Next. Untuk yang ketiga, dilihat dari keadilan retributif. Jadi prinsip keadilan retributif ini berkaitan dengan keadilan dalam memberikan hukuman bagi yang telah melakukan kesalahan. Jadi dalam kasus Lumpur Lapindo ini, tersangka-tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian memang sudah berjumlah 12 orang, dan mereka ternyata hanyalah orang-orang yang berperan dalam hal teknis pengeboran. Pihak kepolisian sama sekali tidak membidik direksi-direksi dari PT Lapindo, yang merupakan salah satu perusahaan dari grup Bakri dan kalangan pejabat yang turut memberikan izin eksplorasi kepada tersangka. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masih kuatnya kekuasaan dan modal bila berhadapan dengan hukum yang berlaku. Sehingga sesuai dengan pandangan bahwa hukum itu tajam bagi kalangan bawah dan tumpul bagi level atas. Karena itu prinsip keadilan retributif jelas tidak dipenuhi karena masih ada aktor utama atau dalam hal ini merupakan direksi utama dan para pejabat yang tidak menerima hukuman dengan sepatasnya. Next. Berikutnya adalah terkait studi kasus kedua, tragedi Mesuji, yang dilansir dari koran Tempo. Next. Sekilas dari permasalahan di tragedi Mesuji, kasus ini berkaitan dengan sebuah perusahaan yang bernama PT Barat Selatan Makmur Investindo atau PT PSMI, di mana perusahaan ini bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit milik Malaysia. Pada tahun 1994 telah memperoleh izin lokasi dari Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Lampung terkait izin lokasi untuk keperluan perkebunan dan tumpang sarinya seluas 10.000 hektar kebun inti dan 7.000 hektar kebun plasma yang terletak di Desa Kagunan Dalam di Kabupaten Lampung Utara.
Namun ternyata hal itu memicu konflik dengan masyarakat sekitar, di mana masyarakat merasa dirugikan. Karena tidak adanya kejelasan dari pihak PT PSMI sejak September 2011, masyarakat pemilik tanah yang merasa tidak pernah menerima biaya ganti rugi atas tanah mereka melakukan panen kolektif secara bergantian di atas tanah yang menjadi sengketa tersebut. Karena mereka merasa bahwa tanah tersebut masih milik mereka. Pada suatu saat di bulan November 2011, beberapa orang yang tengah melakukan panen di tanah yang menjadi sengketa meletakkan sepeda motor di pinggir jalan. Next. Oke. Dari ketika meletakkan sepeda motor di pinggir jalan, menyebabkan BRIMOB yang dipekerjakan oleh PT PSMI yang berjaga mengambil paksa sepeda motor milik salah seorang petani dan diletakkan di sekitar lokasi pabrik. Mendengar kabar tersebut, beberapa petani mendatangi pos jaga BRIMOB untuk meminta kembali sepeda motor yang telah disita. Namun, BRIMOB yang berjaga tersebut malah menembak kaki para petani bahkan sebelum mereka tiba di lokasi. Dan pada akhirnya ada korban yang meninggal dan sekelompok warga yang tidak terima atas kejadian tersebut mendatangi pos BRIMOB untuk melampiaskan kemarahan mereka. Namun ternyata ketika sampai di sana tidak ada satu orang pun yang ada. Sehingga warga membakar mes perkantoran dan sarana lainnya milik PT PSMI. Dalam hal ini, PT PSMI tentu telah menyalahgunakan prinsip etika bisnis yang telah ada. Next. Untuk pembahasannya, kasus ini bisa dikaitkan dengan keadilan distributif. Berdasarkan prinsip keadilan distributif, suatu tindakan dikatakan etis ketika tindakan tersebut mendistribusikan sesuatu secara adil. Kasus yang terjadi di Mesuji ini dapat dikatakan tidak etis karena PT PSMI tidak mendistribusikan uang ganti rugi atas tanah yang mereka gunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan masih ada pihak masyarakat pemilik tanah yang merasa tidak pernah menerima biaya ganti rugi atas tanah mereka dan harga yang diberikan pun bukan merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat pemilik tanah. Seharusnya sebagai pemilik tanah, masyarakat tersebut harus diperlakukan secara adil, baik dalam proses penentuan nilai ganti rugi tanah, dalam proses pengukuran tanah, maupun dalam pemberian uang ganti rugi. Next. Yang ketiga ada studi kasus dari Freeport. Next. Oke, kasus Freeport kembali mencuat ke permukaan. Nampaknya kali ini kesabaran masyarakat Papua tak terbendungi lagi. Sehingga protes-protes yang muncul diwarnai dengan demonstrasi beruntun dan bahkan bentrok fisik dengan aparat TNI atau Polri. Konflik-konflik yang terjadi tersebut bukanlah suatu hal yang baru dari adanya ketidakberesan perusahaan tambang Amerika itu selama ini. PT Freeport telah melakukan banyak kecurangan-kecurangan khususnya bagi masyarakat Papua sendiri. PT Freeport telah melakukan penambangan secara besar-besaran, namun hasil tambang tersebut dimanfaatkan dan diambil oleh PT Freeport sendiri, tanpa memikirkan masyarakat Papua. Next. PT Freeport telah memperoleh banyak sekali galian tambang seperti emas, tembaga, dan lain-lain. Semua hasil galian itu diperoleh PT Freeport dalam jumlah yang besar. Tentunya PT Freeport memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil penambangan tersebut. Yang disayangkan, masyarakat setempat tidak ikut merasakan keuntungan dari penambangan tersebut. Mereka sama sekali tidak memperhatikan dan hanya dibodohi saja.
Realitas sosial ini kemudian menyulut munculnya tuntutan perolehan laba Freeport oleh masyarakat adat setempat. Sehingga akhirnya mulai tahun 1996, Freeport memutuskan untuk memberikan dana sekitar 1% saja dari laba kota perusahaan. Namun hal itu hanyalah akal-akalan Freeport saja untuk meredam kerusuhan Maret 1996. Dan tersebut juga menimbulkan konflik baru bagi masyarakat suku Amungme dengan suku-suku lainnya. Mereka memperebutkan dana tersebut. Jelas, hal itu menguntungkan pihak Freeport. Selain itu, sebagai kompensasi dari dana tersebut, Freeport kemudian memperluas wilayah dan kuantitas penambangannya. Next. Oke, untuk pembahasan studi kasus Freeport ini, pada kasus Freeport ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pihak Freeport tidak mengkondisikan atau menghiraukan rakyat Papua yang mengalami keterpurukan ekonomi. Seharusnya kelompok ini menjadi sasaran utama Freeport untuk pemberdayaan rakyat kecil. Kedua, kesejahteraan rakyat telah dimonopoli oleh pihak Freeport. Seharusnya pemerintah mengupayakan adanya perubahan terhadap kontrak supaya kesejahteraan masyarakat Papua bisa mengalami pertumbuhan ekonomi nasional secara merata. Maksudnya adalah setiap pembagian keuntungan hendaknya dibagi dan dinikmati secara adil, karena pertumbuhan ekonomi tidak akan berguna apabila masih menganut konsep yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Meskipun hukum dalam ekonomi kapitalis dan kesejahteraan semakin besar, tapi bila pihak yang lebih berkuasa tidak merasa puas, maka kesenjangan ekonomi akan semakin luas dalam lingkup rakyat kecil. Ketiga, kurangnya wawasan pihak Freeport terkait keadilan sosial. Kebijakan pemerintah pada dasarnya hanya bersifat sebagai pengatur lalu lintas perekonomian nasional. Next. Meski demikian, seharusnya pemerintah bisa mengupayakan daya tata dan daya atur dari kebijakan tersebut agar mampu menciptakan dan menumbuhkan wawasan keadilan sosial dalam diri para pebisnis sebagai pelaku ekonomi nasional. Pada intinya, para pebisnis harus menyadari bahwa bisnis mereka milik keterkaitan dan yang kuat dengan masyarakat setempat. Secara moral, baik pemerintah maupun pebisnis tidak boleh menjadikan keadilan sosial sebagai kendaraan emas yang hanya ditumpangi oleh orang tertentu. Melainkan keadilan sosial harus menjadi kendaraan umum bagi seluruh masyarakat. Hal seperti itulah yang nantinya menimbulkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang memprioritaskan kepentingan rakyat tidak akan bisa bergerak sendiri. Hal ini dikarenakan keberhasilan perekonomian rakyat tidak bisa terjadi tanpa mekanisme dan dinamika pasar yang memadai. Next. Baik, terima kasih teman-teman. Demikianlah pemaparan dari kelompok 3. Kami akan membuka sesi tanya jawab dengan setiap sesinya adalah terdiri dari 3 orang. Kita akan membuka 3-4 sesi. Silakan bisa raise hand. Baik, untuk yang pertama bisa Samuel ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Samuel Karismawinata dengan NIM 1219121. Saya mau bertanya kepada kelompok dalam outdoor directness.
keadilan bersifat mengikat. Mengapa dan mengikat dalam hal apa? Itu saja, terima kasih. Ya, mohon maaf, ada kendala teknis. Untuk yang selanjutnya bisa Shelina ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Selina dengan NIM belakang 36. Saya ingin bertanya, mengapa negara berkembang dikatakan masih sulit untuk mengikuti alur pasar bebas? Terima kasih. Baik. Yang ketiga bisa Wira. Mohon maaf teman-teman yang sudah bertanya bisa di ini ya, turun tangan ya. Tangannya diturunin. Wira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Wira dengan NIM 12128. Ini ingin bertanya, mengapa sistem ekonomi kapitalisme disebut sistem ekonomi yang terkuat? Terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman. Untuk sementara kami minta waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Saya ulangi pertanyaannya ya, Sam. Dalam order directedness, keadilan bersifat mengikat. Mengapa dan mengikat dalam hal apa? Betul seperti itu, Sam, pertanyaannya. Betul, Kak Esa. Oh ya. Nanti mungkin Pak Dan bisa mengoreksi apabila jawaban dari kelompok kami ada yang tidak sesuai. Baik, menurut kelompok kami, untuk pertanyaan dari Sam adalah satu-satunya aspek yang mengikat adalah hak orang lain, karena keadilan yang menuntut hak-hak orang lain wajib ditegakkan. Hal inilah yang mengikat dan mencirikan keadilan sebagai norma moral yang mengikat. Dalam konteks bisnis, ciri ini ditujukan dengan mewajibkan pengusaha atau perusahaan untuk membayar gaji ataupun upah, dan hal ini dikarenakan karyawan sebelumnya sudah menjalankan kewajiban. Jadi karena sudah bekerja, karyawan sudah menjalankan kewajibannya sehingga karyawan memiliki hak untuk
mendapatkan gaji atau upah. Menurut kelompok kami seperti itu, Sen. Ada yang kurang berkenan? Sudah, Kaisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan kelompok yang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Untuk pertanyaannya, mengapa negara berkembang dikatakan masih sulit untuk mengikuti alur pasar bebas? Apakah benar, Selina? Benar, Rama. Baik. Menurut kelompok kami, untuk bisa bertahan dalam pasar bebas, negara berkembang masih perlu mengejar ketertinggalan dalam pengembangan transformasi struktural. Dan kemudian, basis perekonomian dari negara berkembang juga perlu berubah dari basis pertanian tradisional menjadi perekonomian modern yang berbasis industri secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pemanfaatan teknologi secara menyeluruh agar bisa menyeimbangi dengan kondisi di negara maju. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wira. Wira, pertanyaannya apa betul mengapa sistem ekonomi kapitalisme disebut sistem ekonomi yang terkuat? Betul? Betul. Oke. Karena dilihat dari definisinya, sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi semua masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa campur tangan dari pemerintah. Jadi bisa dikatakan sistem ekonomi kapitalisme disebut sistem ekonomi yang terkuat. Itu jawaban dari kelompok. Apakah ada tanggapan atau kurang puas? Tidak ada, terima kasih Ali. Ya, sama-sama Wira. Ya, baik untuk sesi kedua bisa Michael Roland. Tes, apakah suara saya masuk? Masuk Michael. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Michael dengan NIM 121910034. Pertanyaan saya adalah kapitalisme dapat mempengaruhi berbagai aspek dan dapat menyebabkan ketidakadilan. Apakah pemerintah dapat mengontrol kapitalisme tersebut? Terima kasih. Baik. Sudah tercatat ya teman-teman pertanyaannya. Oke, selanjutnya bisa Daniela. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Daniela Febrina dengan NIM 1219.009. Saya ingin bertanya persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keadilan compensatory justice. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya bisa Agnes Monica. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Agnes dengan NIM 1219.001 izin bertanya. Bagaimana pengaplikasian etika bisnis dalam sistem ekonomi kapitalis? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 penanya, kami minta waktu untuk berdiskusi.
Oke, bantu menjawab dari pertanyaannya Michael. Michael, apa benar pertanyaannya kapitalisme dapat mempengaruhi berbagai aspek dan dapat menyebabkan ketidakadilan? Apakah pemerintah dan ekonom dapat mengelola kapitalisme? Iya, betul, Larum. Oke, jawaban dari kelompok kami, pemerintah tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan investasi guna menjaga distribusi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak perlu banyak melakukan campur tangan bidang ekonomi karena sebagian besar akan diatur oleh mekanisme pasarnya sendiri. Jadi alur pengambilan keputusannya dengan demikian menggunakan sistem bottom up. Artinya bahwa keputusan ekonomi tidak terpusat di tangan pemerintah. Bagaimana Michael? Apa jawaban sudah mewakili? Oh, baik, sudah sangat jelas. Terima kasih, kelompok. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Daniela. Persyaratan apa saja yang bisa untuk memenuhi keadilan compensatory justice? Compensatory justice ini tadi masuk ke yang pembagian modern ya teman-teman ya. Jadi menurut kelompok kami, tindakan yang menjadi dasar berlakunya keadilan compensatory ini adalah harus benar-benar terbukti salah secara meyakinkan. Perusahaan yang melejit maju karena kompetensi profesionalisme sumber daya manusia yang dapat menyebabkan ambruknya perusahaan lain sejenis yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tentu tidak bisa dituntut untuk mengganti rugi atas nama keadilan kompensatoris. Sedangkan untuk yang kedua, jika tindakan seorang ternyata menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seseorang pengusaha yang terlambat membayar upah buruh atau karyawan dapat juga dituntut atas nama keadilan kompensatoris karena keterlambatan tersebut secara esensial merugikan karyawan ataupun buruh. Seperti itu. Daniela, apakah bisa menjawab pertanyaan Daniela? Ya, sudah Kak Eza. Makasih ya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Untuk pertanyaannya, bagaimana pengaplikasian etika bisnis dalam sistem ekonomi kapitalis? Apa benar, Agnes? Ya, Ana benar. Baik. Menurut kelompok kami, dalam sistem ekonomi kapitalis, etika bisnis dapat diterapkan melalui pengaturan untuk pelaku bisnis, sehingga dapat menciptakan alokasi sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Jadi, dalam hal ini yang penting yang diaplikasikan ada pada alokasi yang optimal untuk menurunkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Apakah sudah terjawab, Agnes? Ya, sudah menjawab. Ana, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, saya akan buka sesi ketiga. Untuk sesi ketiga ini, untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, mohon maaf untuk bisa menurunkan tangannya ya. Yang pertama bisa Anita Jessica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anita dengan NIM belakang 5. Saya ingin bertanya, apa itu praktik rente dan kaitannya dengan kapitalisme? Sudah, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya bisa Henvita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Henvita dengan NIM 1219113. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari pasar bebas dengan perdagangan bebas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa Irena Veronica. Ine. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah ada masalah dalam penggunaan nilai usaha sebagai dasar distribusi? Saya Irene dengan NIM 1219114. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mohon waktunya untuk berdiskusi ya teman-teman.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Untuk pertanyaannya, apa itu praktik rente dan kaitannya dengan kapitalisme? Apakah benar, Anita? Iya, benar. Baik. Menurut kelompok kami, pengertian terlebih dahulu dari rente. Rente itu sendiri adalah selisih di antara nilai pasar dari suatu kebaikan hati birokrasi dengan jumlah yang dibayar oleh penerima rente kepada pemerintah atau birokrasi atau kepada perorangan di birokrasi. Hubungannya dengan kapitalisme, para kapitalis yang berusaha mendekati birokrasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan bisnis bisa disebut sebagai pemburu rente atau rent seeker. Pemburu rente ini mencari dan berusaha mendapatkan rente dari birokrasi dengan berbagai cara seperti menawarkan perlindungan, menyerahkan sumber daya yang dimiliki, ataupun bisa memberikan wewenang tertentu yang diatur dan berada di bawah kekuasaannya. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di kalangan pebisnis dan hubungannya dengan pemerintah. Apakah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih, kelompok. Baik, sama-sama. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Anvita. Apa benar pertanyaannya apa perbedaan dari pasar bebas dan perdagangan bebas? Iya, betul. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Dan oleh karena itu tanpa maling. Ekonomi pasar bebas adalah ekonomi di mana pasar relatif bebas, sedangkan perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non-tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan ini yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Apakah jawaban sudah mewakili? Sudah, Arum. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ine. Apakah ada masalah dalam penggunaan nilai usaha sebagai dasar distribusi? Jawabannya ada, Ine. Jadi, pertama, menghargai seorang menurut usaha yang dilakukannya tanpa referensi pada masalah tentang apakah orang tersebut menghasilkan sesuatu yang bernilai melalui usaha yang dilakukannya, berarti menghargai inkompetensi dan inefisiensi. Yang kedua, jika kita menghargai seorang hanya menurut usaha yang dilakukannya dan mengabaikan kemampuan serta produktivitas relatifnya, maka orang-orang yang berbakat dan sangat produktif hanya akan memperoleh sedikit insentif untuk bisa mengembangkan bakat dan produktivitas mereka dalam memberikan sumbangan bagi masyarakat. Sehingga akibatnya kesejahteraan masyarakat akan turun. Seperti itu. Ina, apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, ini saya buka sesi terakhir ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Untuk pertanyaan terakhir, bisa Ripka mungkin? Suaranya belum masuk, Ripka. Atau mau di kolom chat? Saya langsung lanjutkan ke penanya selanjutnya saja ya. Novia mungkin bisa. Oh, ya, Ripka. Ya, saya Ripka dengan NIM 12-19-120 mau bertanya, apa keuntungan dan kerugian jika negara menggunakan sistem kapitalisme? Baik, sudah tercatat kelompok pertanyaannya Ripka. Oke, selanjutnya
Terima kasih Ripka. Novia? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novia dengan NIM 12-19-117. Saya mau bertanya, apa dampak positif serta negatif dari adanya pasar bebas di Indonesia? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Untuk yang terakhir bisa Feni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Feni Gunawan, NIM 12-19-112. Saya ingin bertanya, apakah Indonesia bisa menerapkan konsep kapitalisme? Terima kasih. Baik, terima kasih Feni pertanyaannya. Kami mohon waktu ya teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Feni terlebih dahulu ya. Apakah Indonesia bisa menerapkan konsep kapitalisme? Kalau menurut kelompok kami, Indonesia ini lebih tepatnya menggunakan sistem ekonomi Pancasila atau campuran, karena masih banyak masyarakat Indonesia saat ini yang di bawah garis kemiskinan. Jadi apabila Indonesia menggunakan sistem kapitalis, takutnya akan menambah kemiskinan masyarakat begitu. Kebanyakan masyarakat Indonesia ini juga memiliki usahanya masih tergolong ke dalam usaha kecil menengah. Jadi kalau menurut kelompok kami masih belum bisa bersaing secara sempurna dengan pengusaha-pengusaha yang besar atau dengan UMKM yang lebih besar, di atasnya UMKM itu makro mikro, sehingga hal ini perlu peran pemerintah atau komunis sosialis untuk membantu dalam mengatur atau memberikan kebijakan agar industri tersebut bisa berkembang. Dalam kapitalisme murni, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan hal ini. Oleh sebab itu, menurut kelompok kami, kapitalisme ini sebenarnya belum bisa diterapkan di Indonesia. Begitu, Feni. Apakah menjawab? Baik, Kak. Terima kasih sudah. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Ripka. Apa keuntungan dan kerugian jika negara menggunakan kapitalisme ya? Ya, Rom. Oke, kelompok kami, keuntungan yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi terbuka di pasar seperti sudah disinggung di awal. Sistem perekonomian kapitalis adalah jenis sistem ekonomi di mana seluruh sarana dan prasarananya dimiliki oleh swasta. Namun di balik itu semua, ternyata pertumbuhan ekonomi negara tersebut semakin lama semakin tumbuh dengan pesat. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah tidak bisa mengatur pasar yang sudah dikuasai oleh swasta tersebut. Yang kedua, menghasilkan sistem ekonomi yang terdesentralisasi sehingga individu memiliki banyak kesempatan dan pilihan untuk berbisnis. Seperti yang sudah disinggung, ternyata sistem ekonomi kapitalis ini mampu menghasilkan sistem ekonomi yang terdesentralisasi dan mampu memberikan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya untuk memulai bisnis yang mereka inginkan. Kekurangannya, profit adalah tujuan utama, walaupun tujuan utama dari kegiatan perdagangan ini adalah profit, namun sistem ekonomi kapitalis lebih terorientasi padanya dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain. Yang kedua, melakukan eksploitasi terhadap SDA. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, terkadang modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jumlah profit yang diinginkan tidaklah sebanding. Untuk mengatasi masalah ini, menambah
modal, terkadang bahan baku yang tersedia pada alam dieksploitasi untuk memenuhi sumber daya modal yang dibutuhkan. Apakah jawaban sudah mewakili, Henvita? Ripka? Sudah, Arung. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Novia. Untuk pertanyaannya, apa dampak pasar bebas di Indonesia? Apakah benar, Novia? Iya, Anda benar. Baik. Menurut kelompok kami, dampak pasar bebas diklasifikasikan menjadi dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekspor. Kemudian peluang penanaman modal oleh investor menjadi semakin banyak dan menjadikan basis investasi berada di Indonesia. Selanjutnya meningkatkan jumlah lapangan kerja dan memajukan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dampak negatifnya, produk dalam negeri memiliki kemungkinan besar untuk kalah bersaing dengan produk luar negeri, memiliki ketergantungan dengan negara maju, menurunkan pertumbuhan ekonomi apabila suatu usaha tidak mampu bersaing, dan memunculkan sifat konsumerisme di antara masyarakat. Apakah sudah menjawab, Novia? Sudah, Anu. Terima kasih. Hai, sama-sama. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Pak Dan. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan dengan sangat baik materi kali ini. Jadi susah ini nanti kelompok-kelompok selanjutnya, karena harus mengalahkan penyajian dari kelompok ini juga kemudian baik dari ini ya, dari makalah, PPT, sampai kemudian diskusinya. Sangat menarik, sayang kita dibatasi oleh waktu. Saya tidak punya lebih dari 10 menit untuk kemudian ingin banyak yang saya ceritakan sebenarnya. Apalagi ngomongin 3 kasus besar itu ya, Lapindo, terus kemudian Mesuji, dan Freeport. Ya, khususnya Lapindo, karena kebetulan sampai hari ini saya masih dianggap orang yang ikut mendampingi ya. Ini yang kalau lihat kalender saya di sebelah saya ini dari kawan-kawan yang ada di lumpur sana, karena kebetulan saya orang pertama kali yang dalam tanda petik lembaga yang pertama kali masuk di sana, lembaga pendamping masyarakatnya. Kurang keren aja, jadi waktu Esa tadi bercerita bahwa kemudian ada banyak hal yang kemudian secara ekonomi dan sosial yang berantakan di sana karena kasus Lapindo, tapi ya nggak apa-apa. Ya, bahkan saya punya blog khusus memang kemudian untuk di Lapindo, karena namanya itu Barakalap, Balai Rakyat Korban Lapindo. Jadi ya khusus memang di sana 2 tahun saya ada di sana on site, dan kemudian selanjutnya relatif diskusi aja gitu ya dengan yang lain-lain. Jadi ada kalau mereka manggil gitu pasti saya ke sana. Itu secara khusus. Tapi dari materi ini. Tapi yang jadi inti pertanyaan itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Feni. Pertanyaan terakhir ini jadi menohok gitu ya. Apakah cocok sistem kapitalisme di Indonesia? Karena pertanyaannya tadi kan di atas kapitalisme dan kemudian keadilan pasar ya. Sebenarnya itu kalau kita ngomong Indonesia, apakah Indonesia cocok dengan kapitalisme? Apakah Indonesia itu penganut kapitalisme? Saya katakan, saya sebagai pribadi dan beberapa kawan yang lain, Indonesia itu negara yang kapitalis lebih dari kapitalis. Secara praktek, ya. Karena apa? Contohnya, banyak aturan-aturan itu yang melemahkan UMKM dan koperasi. Indonesia kan memang harusnya ekonominya Pancasila. Harusnya kemudian ekonominya itu berbasis kooperasi ya, usaha bersama. UMKM kita jumlahnya itu 64.000 lebih. Sedangkan perusahaan go public itu 700. Perusahaan besar itu sekitar 250.000. 64 juta lebih, 64,7 itu isinya adalah UMKM, usaha mikro
kecil dan menengah, yang itu diatur dengan Undang-Undang UMKM. Nah, tapi kenyataannya kita itu undang-undangnya malah merujuknya semuanya ke pasar modal. Bagaimana usaha yang kecil itu hari-hari ini dihadapkan dengan yang namanya holding mikro. Holding mikro itu pendanaan dengan prinsip perbankan oleh BUMN yang itu ditujukan kepada perusahaan kecil. Jadi perusahaan-perusahaan kecil itu wajib kemudian syarat perbankan, artinya di situ kemudian ada pangan dan sebagainya. Siapa sih kemudian usaha mikro yang selama ini punya katakanlah kekuatan untuk membuat laporan keuangan yang sangat transparan, dilaporkan per tiap 3 bulan, terus kemudian berbasis IT, waduh itu kan sudah berat banget. Tapi Indonesia hari-hari ini memang kemudian apa yang saya kaitkan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Arum saat bercerita tentang pertanyaannya dari Ripka ya, kapitalisme untuk negara kita. Karena apa? Ternyata dan kemudian pertanyaan yang rente gitu ya. Ternyata hari-hari ini banyak kemudian praktiknya. Jadi bukan ini ya, bukan prinsipnya. Kalau secara ideologi kita adalah negara Pancasila. Dasarnya itu kita itu adalah di tengah, tidak kemudian sosialisme, tidak kapitalisme, kita di tengah-tengah. Seperti yang dilakukan di Uni Eropa dengan fair trade, itu menggabungkan tengah atau SEME istilahnya, social environmental market economy. Jadi pendekatan ekonomi pasar atau pasar bebas, tapi dengan mempertimbangkan sosialisme dan lingkungan sebagai pertimbangan. Nah, kita dunia harusnya merujuk ke sana semua. Salah satunya kalau bidang akuntansi, itu kenapa kita kemudian namanya sustainability report. Jadi kemudian perusahaan itu diwajibkan untuk melaporkan bukan hanya laporan keuangan, bukan hanya profitnya, tapi kemudian benefit mereka. Jadi kemudian yang namanya laporan keuangan kita itu bukan hanya laporan keuangan, tapi kemudian ada laporan yang sifatnya itu sosial dan lingkungan. Jadi arahnya Anda sekarang membuat laporan keuangan tidak hanya laporan keuangan itu saja, tapi kemudian di dalam laporan keuangan yang hanya 10 sampai 15 halaman sekarang berkembang menjadi 200 sampai 300 halaman dengan kemudian yang namanya sustainability report. Jadi sudah wajib sejak tahun 2018 dan itu Indonesia nahan-nahan loh, padahal di luar negeri sana sejak tahun 2011 sudah wajib secara internasional. Kita nahan-nahan baru kemudian sifatnya voluntary baru tahun 2018 jadi mandatori. Laporan keuangan itu kemudian ada pertanggungjawaban sosial, jadi menggunakan triple bottom line istilahnya. Nanti kita akan belajar di belakang. Di triple bottom line karena tidak hanya melaporkan profit, tapi juga harus melaporkan benefit bagi lingkungan dan bagi sosial. Dan kita merujuk ke laporan keuangan yang dibuat oleh kok saya lupa saking semangatnya dan ada waktu yang sempit ya. Jadi laporan keuangan itu kemudian berisi 3, ada laporan pertanggungjawaban sosial, laporan pertanggungjawaban lingkungan, dan kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi kita membuatnya nanti laporannya 3, lebih banyak ceritanya nanti di belakang. Ya, Anda mulai semester 5 ini mulai belajar nanti dengan yang namanya triple bottom line. Dan itu sudah secara internasional dipergunakan. Sejak tahun 2011, Indonesia nahan-nahan, ya bolehlah, nggak wajib dulu, wajib untuk, sejak tahun 2007. Jadi kita itu nggak wajib, yang boleh wajib apa? Perusahaan tambang, BUMN, perusahaan go public. Sekarang semua perusahaan itu harus membuat laporan sustainability report secara wajib. Tidak hanya laporan keuangan, tapi juga laporan kinerja sosial dan laporan kinerja lingkungan. Nah, itu yang sudah wajib. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita menuju negara kapitalisme? Kita sudah lebih kapitalis bahkan ketimbang Amerika, yang di sana Amerika katanya negara kapitalis ya, tapi ternyata di sana yang namanya sosialisme boleh. Ekonomi sosial seperti kredit union, terus kemudian seperti koperasi,
ternyata ada hidup. Indonesia itu dikesampingkan itu. Jadi kemudian kita katanya negara Pancasila, tapi ternyata tidak semuanya murni menggunakan Pancasila, karena aturan-aturan yang muncul seperti aturan penanaman modal asing dan sebagainya itu sifatnya malah memberangus ekonomi sosialisme dan ekonomi Pancasila gitu ya. Jadi jangan samakan ya dengan komunis, karena sosialisme itu adalah ekonomi, kapitalis itu adalah sistem politik. Sama dengan ini, kalau kemudian kita ngomong kapitalisme adalah sistem ekonomi, sistem politiknya adalah liberalisme. Di tengah-tengahnya itu adalah demokrasi. Nah, sama seperti ekonomi itu sosialisme dan kemudian ada kapitalisme, di tengah-tengahnya itu ada namanya keadilan pasar atau fair trade. Dan itu lebih banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat yang menganut di tengah. Indonesia sebenarnya malah lebih dulu. Indonesia seharusnya lebih dulu dengan ekonomi Pancasila, tapi Undang-Undang Dasar pasal 33 itu lebih banyak kemudian dikesampingkan. Kita dengan undang-undang yang baru ya, holding mikro, penanaman modal asing yang boleh sampai 100%. Padahal kalau di negara maju sekalipun nggak boleh loh. Jadi negara yang kapitalis seperti Amerika itu tidak boleh kepemilikan modal itu dikuasai asing sampai 100%, nggak boleh. Indonesia itu boleh. Hebatnya Indonesia begitu. Jadi kita itu katanya ekonomi Pancasila, katanya kita itu cenderung ekonominya kerakyatan, sosialisme ditolak, tidak boleh, kapitalisme dimanjakan gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah, akhirnya apa? Seperti yang diceritakan oleh kelompok ini, kasus-kasus eksploitasi. Yang jadi contoh gampang aja, Lapindo itu perusahaan swasta, Mesuji perusahaan swasta kan, tapi kenapa di situ ada kehadiran aparatus negara, BRIMOB. Kalau di Lapindo itu rider gitu ya, yang membatasi orang kemudian bahkan sifatnya jadi seperti backing. Akhirnya itu dimanfaatkan, katakanlah itu menjadi rente, yang katakanlah ada para pemburu rente yang memanfaatkan itu. Nah, pemburu rente ini kan orang swasta yang kemudian memanfaatkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan kemudian dalam tanda petik ya kasus seperti di BRIMOB itu terjadi. Ya. Ya kalau di Lapindo dulu masuk itu ya kita ke pengeborannya itu yang harusnya itu milik swasta bisa didatengin oleh siapapun. Paling pol kan ngadepin satpam. Ya ternyata enggak, di sana saya harus melewati 3 penjagaan berlapis, mulai dari polisi, terus marinir, dan terakhir itu baru rider. Jadi angkatan darat gitu ya. Jadi ya kondisinya seperti itu, bahwa kemudian kita itu dimanfaatkan oleh pemburu rente. Apalagi katakanlah dalam kasus Lapindo itu kan siapa sebenarnya yang kemudian yang punya? Pemiliknya adalah salah seorang menteri yang seharusnya karena kasus itu dihukum. Tapi apa yang terjadi? Dia malah diangkat jadi dari menteri kemudian jadi menteri yang lebih tinggi, apa namanya, Menko, jadi Menko. Jadi dari menteri kemudian jadi Menko Kesra dan malah diangkat posisinya. Nah itu yang kemudian ada permainan yang pemburu rente di dalam sistem kita ya, itu yang disebut dengan kemudian oligarki, itu bahwa kemudian antara pengusaha dan pemerintah menjadi satu membentuk sistem yang lebih eksploitatif gitu ya. Tapi untungnya di era-era sekarang memang agak berkurang. Ya berapa banyak kita lihat kemudian kasus-kasus di era sebelumnya itu kasus-kasus, kalau sekarang kan nggak terlalu banyak ya. Kalau sekarang kan ngurusin bangun jalan tol dan sebagainya, jadi memang proyek pemerintah. Tapi kalau yang di era sebelumnya, yang katakan jangan korupsi, padahal menterinya banyak yang korupsi, ya lambangnya kan begini ya dulu. Itu kan banyak kemudian menteri yang kemudian tersandung kasus korupsi, dan kemudian juga banyak aturan-aturan khususnya kemudahan untuk melakukan eksploitasi tambang dan sawit di era sebelumnya ini. Nah itu yang perlu jadi perhatian, bahwa kemudian kita itu aturan kita, undang-undang kita sangat bagus. Ya,
Tapi secara praktik ternyata banyak kemudian eksploitasi yang merugikan, dan kemudian banyak orang yang mengatakan Indonesia itu lebih kapitalis ketimbang negara kapitalisme, yang penganut kapitalisme atau pencipta kapitalisme itu Inggris dan Amerika gitu ya. Ternyata kita lebih dalam praktiknya, bukan dalam peraturan, bukan dalam undang-undangnya. Ya, Anda akan banyak nanti belajar di sini di etika bisnis dan profesi, itu betapa kemudian ada banyak kemudian kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, ada banyak pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan negara, aparatus negara, maupun itu kemudian undang-undang yang berpihak kepada bukan kepada rakyat. Ya, ini sesuatu yang pahit, tapi ini Anda harus tahu ya, kita sebagai insan-insan akademik Anda harus tahu bahwa secara prinsip, secara aturan kita itu baik, tapi secara praktik banyak yang menyimpang, dan itu harus kita akui di negara kita. Nah, itu salah satu yang patut jadi saya tekankan. Kalau yang lain ada beberapa pertanyaan di sini sebenarnya sudah dijawab dengan baik oleh kelompok ini. Ya, istimewa lah gitulah ya, yang kemudian dijawabkan gitu ya, atau yang katakanlah yang dipresentasikan, yang dilaporkan di dalam makalah sampai kemudian yang didiskusikan istimewa gitu ya. Ya. Dan kemudian diskusinya berkembang karena ada banyak pertanyaan yang kemudian bisa dijawab. Ya, tapi intinya bahwa gini ya, sebenarnya seharusnya arahnya memang ke arahnya menengah. Kita kemudian tidak kemudian sosialisme yang negara ikut berperan aktif, tidak kemudian pemerintah mengatur gitu ya, pemerintah dalam hal ini negara itu mengatur sampai ke aturan-aturannya secara ekonomi, juga tidak kapitalisme yang diserahkan semuanya ke pasar. Harusnya kita ada di tengah. Nah, kebetulan Indonesia memang di tengah dengan ekonomi Pancasila, dengan ekonomi kerakyatannya, walaupun praktiknya kemudian ada banyak, ya katakanlah penyimpangan dan sebagainya, ya kita perbaikilah sedikit demi sedikit. Nah, secara dunia pun sebenarnya sekarang mengarah ke tengah. Itu yang kemudian dengan adanya SEME, Social Environmental Market Economic, artinya bahwa kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya praktik pasar. Kebebasan perdagangan itu tidak bisa, tapi terus harus dikembalikan bahwa pemerintah juga berhak mengatur. Makanya itu ada yang namanya invincible hand. Nah, pemerintah itu mengatur dengan apa? Tidak kemudian ikut terlibat aktif, tapi dengan regulasi, dengan peraturan, dengan kebijakan yang itu kemudian melindungi rakyat dan pelaku usaha yang relatif lebih kecil atau tidak bisa bersaing. Kalau sekarang kan, ya katakanlah perusahaan-perusahaan gede itu kan, ya katakanlah konglomerat itu ya, gede banget tapi diadu dengan UMKM. Ya kan dimakan habis itu mereka yang kecil-kecil. Idenya lebih banyak yang di UMKM. Idenya berani aja mereka menerobos, tapi kemudian karena mereka harus berhadapan dengan pasar, malah kemudian diambil, dicuri oleh pasar gitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu jadi perhatian kita, perlu pembelajaran kita. Sayang saya terbatas dengan waktu. Ya, nanti di diskusi etika bisnis dan profesi ada banyak yang kemudian kita bisa pelajari bagaimana sebenarnya kita melembutkan hati kita, melembutkan praktik kita, melembutkan pemikiran kita untuk tidak kemudian sekedar mencari keuntungan saja, atau kita kemudian bergantung pada kekuasaan saja, tapi bahwa kemudian dua-duanya itu bisa digabung jadi satu. Jadi sebenarnya kemana ya kemakmuran rakyat, keadilan sosial itu yang jadi cita-cita kita bersama, itu yang harus diciptakan. Tidak kemudian keadilan hanya bagi beberapa pihak dengan kapitalismenya, dengan orang-orang kaya yang hanya beberapa itu, tapi juga tidak kemudian yang sifatnya diatur oleh pemerintah yang kemudian yang menikmati kenikmatan itu hanya aparatus yang ada di dalam pemerintahan saja. Bahwa kemudian dengan keadilan sosial itu semuanya bisa makmur, semuanya bisa merasakan manfaatnya. Dan ya semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bisa Anda pikirkan ke depan, bahwa kita memang arahnya memang ke tengah. Ya, secara dunia mengarah ke tengah,
Tapi sebenarnya tidak kemudian tidak kanan kapitalisme, tidak kiri sosialisme, tapi kita ada di tengah. Dan sebenarnya kita mengawalinya, Indonesia itu adalah mengawalinya dengan ekonomi Pancasila. Sayang, memang dalam praktiknya kemudian masih banyak yang masih menyimpang arahnya ke arah kanan, ya, bahkan lebih kanan dari yang dianut oleh negara-negara yang menganut kapitalisme. Tapi kemudian ya itu tadi, jadi kalau bisa di bahasa Jawakan itu, kalau bahasa Jawa itu lebih enak gitu ya. Kita itu Jawa wurung londo nanggung, gitu ya. Kita itu sudah tidak lagi bangga terhadap keindonesiaan kita. Kita pinginnya seperti negara maju, kapitalisme seperti Jepang, Korea, bahkan sampai ke penampilannya pun gitu ya. Kita lebih suka drakor, kita lebih suka film Hollywood ketimbang hasil bangsa kita sendiri. Dan ternyata kita melebihi. Kita lebih drakor dari yang drakor, kita lebih Harajuku daripada yang Harajuku, kita lebih Hollywood ketimbang yang Hollywood. Baik dalam penampilan dan bersikap dalam beraktivitas ya. Nah, itu artinya apa? Kita sebenarnya mengalami yang namanya sindroma apa sih saya lupa namanya? Ada namanya inferior syndrome. Karena kita merasa belum maju, kita seperti ingin menjadi negara seperti mereka yang maju, malah kita kemudian bersikap dan berperilaku lebih dari apa yang mereka lakukan. Nah, itulah kondisi kita baik secara politik, baik secara ekonomi, baik secara sosial. Ya, tapi itu pergumulan kita untuk kita mengembalikan pada semuanya yang ternyata di Indonesia ini secara aturan undang-undang, secara praktik seharusnya sudah ada lebih dulu ketimbang yang ada di negara-negara maju praktikan. Itu yang kita menjadi catatan, dan itu bukan hanya Indonesia. Itu negara-negara berkembang, negara ketiga itu kondisinya seperti itu. Kita ya, Indonesia, Brasil, India, itu yang negara-negara yang ingin mengejar itu masih nanggung itu ya, kemudian eksploitasinya atau geseran ekonomi ke kanannya itu lebih kanan ketimbang mereka yang dikatakan negara kanan. Tapi itu realita. Jadi itu penyakit dari negara berkembang memang. Kalau yang sudah maju ya sudah mapan. Ya enak gitu ya, Amerika, Inggris, Jepang, Korea, sekarang Cina sudah melejit ke arah sana gitu ya. Nah, kita kan masih iya kayak begitulah. Jadi karena ya tahu sendiri ya, orang nanggung itu kan akhirnya ingin mengalahkan yang aslinya gitu ya. Itu yang terjadi pada kondisi ekonomi kita, dan itu tidak hanya kita, sebenarnya juga terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang menuju maju. Jadi enaknya omong cara dunia itu ekonomi itu dikuasai oleh G7. Nah, kita itu yang G20, 13 negara yang berkembang ini yang berusaha menjadi seakan-akan lebih dari mereka yang sudah maju duluan. Nah, itu yang akhirnya kemudian ada banyak penyimpangan-penyimpangan secara praktik di bisnis, baik kemudian penyimpangan etika, penyimpangan hukum dalam praktek bernegara dan berbangsa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya minta waktunya lebih 10 menit karena menarik diskusinya, menarik materinya, ada banyak yang harus saya bicarakan, dan kemudian jangan kaget kalau kemudian posisi saya ada di mana gitu ya dalam hal ini. Kalau saya sebagai orang akuntansi, saya ada memang di posisi kritis. Saya sangat posisi kritis itu maksudnya berbeda dengan yang kemudian kawan-kawan yang lain ya. Kalau di ekonomi nanti di teori ekonomi kita di teori akuntansi nanti kita akan ada belajar 4 perspektif. Saya di perspektif kritis. Jadi ekonomi saya akuntansi saya memang akuntansi tampak belakang. Saya karena kemudian selalu mengedepankan akuntansi sosial dan lingkungan. Berbeda kemudian dengan akuntansi tampak depan yang ngomongin pasar modal dan sebagainya, seperti yang beberapa kawan-kawan yang anut lainnya. Ada yang kemudian memang kemudian kita agak susah kemudian ngobrol, berpikir karena dia pada perspektif yang keempat.
akuntansinya itu sudah multi paradigma, semuanya dimasukkan ya agama dan sebagainya. Pokoknya ngomongnya itu tinggi banget, panjang, lebar, kali tinggi sehingga kita bingung, ya itu yang kemudian ada perspektif interpretif. Nanti ya kita akan belajar lagi ya lebih lanjut di ekonomi, teori akuntansi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi insight, masukan bagi kita bersama, dan semoga bisa menjadi pembelajaran bersama. Dan harapan saya nanti di akhir perkuliahan ini Anda bisa lulus dengan baik, juga kemudian satu semester ini berjalan dengan baik dan kita lulus pada tepat waktu, khususnya beberapa dari sini yang sudah semester 7 ya, baru ambil. Ini yang semester 5 ini yang mendorong ini ya. Seharusnya belum ambil, tapi kemudian diambil. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.